Oke, kita ketemu lagi dengan acaranya Prodi Komputer yaitu podcast. Di hari ini kita akan panggil lagi seorang alumni dulu Politeknik Harapan Bersama, sekarang Universitas Harkat Negeri. Kita panggil saja Mbak Dinda Ayuningrum. Selamat datang Mbak Dinda. Ya, halo Pak Teguh, halo semuanya. Kenalin, nama aku Dinda Ayuningrum, biasa dipanggil Dinda. Nah, mungkin banyak yang ingat Mbak Dinda Ayuningrum itu siapa. Ini CV-nya saya lihat dia lulus di tahun 2021 ya, berarti angkatan 2018. Ya, ini yang spesial ini IPK-nya 3,97 ini. Luar biasa sekali. Makanya diundang ke sini biar bisa menginspirasi yang lain lulusan SMA, SMK agar bisa meniru langkah dari Mbak Dinda Ayuningrum ini. Ini pertanyaannya pertama Mbak. Apa nih Pak? Kenapa sih dulu lulus dari SMA pilihnya ke D3 Teknik Komputer? Dulu pas lulus SMA itu sebenarnya aku bingung ya. Sebetulnya awalnya itu mau kerja saya Pak, terus sama orang tua tuh nggak dibolehin karena mungkin mikirnya aduh masih terlalu kecil kayak gitu. Ya. Nah akhirnya setelah diskusi panjang dan memikirkan masa depan, akhirnya mulai cari-cari kampus. Kebetulan karena saya anak tunggal jadi nggak diizinin untuk ke luar kota yang jauh-jauh. Akhirnya saya carilah kampus-kampus di Tegal yang unggulan tuh mana aja, dan ternyata saya nemu Politeknik Harapan Bersama Tegal yang sekarang udah jadi Universitas Harkat Negeri ya. Kenapa milihnya langsung ke D3 Teknik Komputer ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Yang pertama saya mikirnya sekarang itu eranya era digital ya. Semuanya udah terkomputerisasi. Jadi ada baiknya saya ngambil jurusan teknik komputer, dan saya sih mikirnya kalau untuk di bidang pekerjaan dari D3 Teknik Komputer ini masih bisa masuk ke semua aspek pekerjaan gitu. Sekarang semuanya udah pakai komputer, jadi bisalah kerja di mana aja gitu ya. Nah itu kan dulu lulus SMA nggak ngerti komputer nih. Ada nggak kendala-kendala pas waktu kuliah itu? Kalau untuk basicnya sih udah ada, karena di SMA itu udah ada pelajaran komputer. Cuman kalau bahas tentang pelajaran-pelajarannya memang sedikit lebih spesifik ya. Kalau di teknik komputer itu banyak banget, kayak ada sedikit coding, terus ada prakteknya juga. Sulit nggak pertama kali itu? Mulai kapan terus menyenangi nih dunia teknik komputer nih? Kalau dibilang sulit, semuanya tuh pasti kalau awal sulit guys, ya kan Pak? Betul. Tapi karena sering belajar, terus banyak teman-teman yang support, terus dosen-dosen di sini tuh baik banget, nggak cuma ngasih materi tapi langsung dipraktekin. Jadi menurut aku itu sangat membantu dan jadi lebih gampang paham gitu loh. Siapa dosen paling baik nih menurut Mbak Dinda nih? Versinya Mbak Dinda nih. Paling ya. Kalau paling sih semuanya baik ya. Paling baik gitu loh. Sosok dosen atau mentor yang paling berpengaruh nih. Kalau dulu itu kenapa saya bisa mencapai IPK 3,97, di mana menurut saya itu udah termasuk tinggi sekali. Itu ya karena bantuan dari dosen-dosen di sini. Kalau dibilang yang terbaik siapa ya? Baik semua sih. Ya kan banyak ini. Kira-kira yang perempuan atau yang laki-laki, karena pasti ada nih. Kemarin juga kita panggil alumni, ada dosen yang dibenci oleh dia, ada yang disenangi, kan pasti ada, karena ya lika-likunya di dunia kampus kan seperti itu. Dulu saya suka banget sama Pak Adi Chandra. Pak Adi Chandra ya. Saya suka cara dia mengajar, cara beliau mengajar. Terus ada Pak Nur Rahim juga, dulu wali kelasnya, baik banget itu Pak Nur Rahim. Wali kelasnya Pak Nur Rahim ya. Barangkali nonton Pak Nur Rahim. Nah dulu Mbak Dinda waktu SMA ya, SMA terus berpindah ke komunitas ini, D3 Teknik Komputer. Memang dulunya sudah punya bayangan karirnya mau apa itu atau bagaimana? Kalau bayangan karir, cita-cita pasti ada. Terus menyadari passionnya Dinda tuh di mana sih? Pasti udah ada bayangan-bayangan. Tapi ya realitanya nanti. Nah sekarang apakah sama?
Cita-cita Sebetulnya dari SMA atau dari kecil sampai sekarang sama nggak kira-kira? kalau bisa dibilang sama ya memang masih sejalur karena cita-citanya itu sukanya itu di bidang komunikasi, di Oh, bidang komunikasi. pelayanan. Nah, kebetulan sebelumnya itu Dinda juga pernah bekerja di bidang pelayanan dan komunikasi. Nah ya di sini kerja di mitra keluarga itu setelah lulus atau sebelum lulus nih? Oh, setelah lulus karena pakai ijazah. Selang berapa lama? Mbak? Tidak lulus, dari lulus terus Lulus itu kan diterima akhir 2021 ya. 2000, Terus masuknya 2022, Pak. Kayaknya berapa bulan ya? Ya mungkin kan kalau sekitar 4 bulanan. 4 bulan ya. Tapi sambil nunggu juga Dinda kerja juga sih, Pak. Ya jadi biar pemirsa tahu bahwa lulus dari D3 Teknik Komputer itu nggak butuh waktu lama untuk bisa bekerja di sebuah instansi. Nah ini awalnya ya Mbak, awalnya bisa bekerja sebagai konten kreator, konten kreator itu gimana Mbak? Dari mulai kerja kan berapa tahun ini? Kurang lebih 3 tahun ya, terakhir 2025. Itu sudah masuk ke dunia konten kreator? Sudah. Gimana awal mulanya, bagaimana bisa tertarik ke situ? Kalau untuk dunia konten kreator ini tadinya sih bisa dibilang dari iseng-iseng jadi cuan gitu ya Pak ya. Apa pertama kali itu munculnya bagaimana? Oke, pertama kali Dinda konten itu akhir tahun 2021 itu udah mau lulus ya Pak, masih banyak waktu luang. Dan itu tuh era COVID, jadi benar-benar waktu luang tuh banyak banget. COVID, betul. Nah, akhirnya Dinda manfaatin waktu itu untuk bikin-bikin konten. Awalnya tuh didukung sama teman saya, alumni dari sini juga. Siapa? Di kafe namanya Mbak Ella, barangkali Mbak Ella nanti nonton ya. Itu awalnya kita tuh Mbak Ella itu suka banget dunia videografi, fotografi. Jadi kalau ada waktu luang tuh saya sama Mbak Ella itu ngonten kayak foto-foto atau bikin video pendek, iseng-iseng aja Pak. Terus di-upload di Instagram. Nah ternyata dari hasil uploadan itu banyak audiens yang suka. Pertama kali muncul di depan kamera, apa tuh tadinya? Perasaannya bagaimana? Yang pertama pasti ada grogi, terus kurang pede tuh pasti ada. Karena kadang tuh ya namanya manusia ya Pak ya, pasti ngerasa aduh kayaknya jelek deh, aduh kayaknya kurang deh. Apa itu konten yang pertama apa sih Mbak? Konten yang pertama itu konten saya sama Mbak Ella, itu ada foto biasa aja sih, kayak foto baju gitu di salah satu tempat. Cuma foto biasa aja pakai kamera, dulu tuh pakai kamera DSLR gitu loh. Oh ya. Nah, itu tuh di-upload di Instagram, ternyata rame banget, likes-nya tuh lumayan banyak lah Pak. Gitu. Nah, akhirnya dari situ ada semacam media partner mungkin nyebutnya ya, atau akun di Tegal, mungkin kalau boleh disebut, Explore Tegal, tuh ngelirik Dinda untuk diajak kolaborasi, untuk endorsement, untuk kerjasama bikin video promosi gitu. Nah dari pertama kali ya 2021 tuh sampai bisa menjadi dikenal orang itu mulai kapan? Berapa lama waktunya? Nah karena bantuan dari Explore Tegal juga, kalau Explore Tegal itu kan audiensnya sudah lumayan besar ya, warga Tegal. Nah jadi dari video-video yang ada di Explore Tegal itu, dari brand-brand tuh udah mulai pada lirik sih Pak dari situ. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Itu tapi masih tetap kerja di mitra keluarga. Masih saya sambil kerja. Cara bagi waktunya bagaimana itu kan? Di pagi sampai sore kan? Time manajemennya ya. Kebetulan Dinda di mitra keluarga itu pakainya 3 shift Pak, shifting. Jadi ada shift pagi, shift siang, sama shift malam. Sebagai apa sih di sana? Frontliner. Apa jadi kalau frontliner itu kalau bahasa mudahnya ya pendaftaran kayak gitu loh, kayak ngurus pendaftaran pasien, penggunaan asuransi. Kebetulan kan kalau rumah sakit mitra keluarga Slawi itu dia basicnya untuk umum dan asuransi gitu ya. Jadi ya di bidang pelayanan, komunikasi gitu sih Pak. Ada nggak dari kuliah ya, terus mata kuliah yang diterapkan di tempat bekerja Dinda pertama kali itu? Oh ya pasti banyak lah Pak, karena kan di sana di rumah sakit itu udah komputerisasi ya, semuanya pakai komputer dan ada aplikasi khususnya. Menurut Dinda karena sudah terbiasa mengoperasikan komputer di sini ya, jadi mempermudah untuk belajar
kayak sistem-sistem baru di rumah sakit kayak gitu sih. Sama Lalu, kalau di sini tuh guys yang diajarin nggak cuma hard skill aja tapi soft skillnya juga dapat. nah Saya itu deh. yang mau saya tanyakan. Dulu SMA mungkin Mbak Dinda tidak punya mental seperti ini ya. Nah itu cara membentuk mental tuh seperti sekarang ini berani untuk usaha sendiri itu apa? Bagaimana trik-triknya apa tuh Mbak? Kalau trik-triknya sebetulnya itu tuh butuh dorongan dari dalam Hmm. diri sendiri ya Pak ya. Cuman dulu waktu masih kuliah itu sering diikutin lomba sama Bu Via dulu dosen bahasa Inggris Oh untuk sudah ikutan mulai speech di situ. contest. Iya, ke Cilacap, ke Semarang. Jadi di situ mentalnya udah dilatih dan ikut organisasi juga itu menurut aku sangat penting untuk bangun relasi juga Dan sama bisa kepercayaan menumbuhkan diri. kepercayaan diri itu ya. Betul. Nah di sini konten yang paling berkesan tuh yang apa Mbak? Yang kayaknya dapat cuan paling gede nih. Pertama kali itu apa nih? Konten yang apa? Kalau konten yang paling dapat cuan paling gede apa ya Pak ya? Apa sih sekarang kontennya endorse? Beda ya? Saya nggak kurang Oh, memahami. oke. Kalau sekarang sebetulnya kalau konten itu macam-macam sih Pak. Ada yang Hmm. untuk selling atau buat tujuannya untuk penjualan Hmm. atau ada yang untuk awareness biasanya untuk biar orang-orang tuh pada kenal loh ada brand ini kayak gitu. Oh Atau ada beda-beda. juga yang hanya untuk hiburan atau entertain gitu. Nah yang disasar Mbak Dinda apa? Kalau sebetulnya sih tiga-tiganya ya Pak. Jadi Waduh. diseling-seling. Karena kalau misalkan ngonten full endorse juga kadang audiensnya Hmm. bosen nggak sih iklan terus ya kan. Jadi kadang diselingi sama konten-konten entertain gitu. Ya lucu-lucuan aja. Oh, tetap dibuat ya Tetap seperti itu. dibuat dong. Nah Biar ini nggak bosen. untuk menjadikan Mbak Dinda seperti ini kan berarti kan personal brandnya sudah terbentuk nih. Alhamdulillah. Pertama kalinya bagaimana terbentuk? Saya endorse-nya ini atau bebas sekarang? Kalau untuk bidang endorsement atau niche-nya itu Dinda sebetulnya range-nya lumayan luas, maksudnya nggak yang Hmm. kayak konten kuliner doang, kayak gitu juga Oh enggak, atau enggak, berarti fashion doang juga enggak. Jadi lebih ke biasanya sih Dinda review produk-produk yang lokal ada di Tegal, hmm, kayak misal ada grand opening makanan atau baju atau UMKM, gitu sih Pak, mereka bantu UMKM sudah juga. mencari Dinda sendiri atau Dinda yang sengaja promo gitu. Kalau untuk alur alur cara dapat endorse Iya, itu biasanya dari brand ngekontak atau nge-DM direct message ke Dinda gitu. luar biasa sekali ini nggak sia-sia ini Mbak Dinda Ayu Ningrum ternyata sudah banyak di endorse oleh perusahaan-perusahaan ternama ya. Jadi bisa diikuti nih buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok. Nah kebetulan sekali juga Mbak Dinda sekarang datang bersama rekan ya, yang juga alumni ya. Betul. Dia sebagai apa dia? Ya, saya hari ini hadir sama Mas Panggi. Beliau juga bantu manage untuk jadwal-jadwal endorsement, terus juga bantu untuk videografi. Oh Jadi dia videografer juga. memang bisa videografer ya. Betul. Nah sebelum terkenal Mbak Dinda melakukan strategi apa Mbak? Strategi untuk timingnya lah, biar terkenal nih saya pertama kali melakukan apa sih ini? Sebetulnya kalau misalkan terkenal atau enggaknya atau misalkan satu video itu bisa viral atau enggaknya tuh kita nggak bisa tebak Pak. Jadi yang bisa dilakukan ya hanya konsisten, tetap ngelakuin misal mau konten make up ya coba terus bikin konten make up atau coba cari tahu kira-kira audiens kamu tuh sukanya kamu bikin konten apa gitu. Nah diikutin aja. Nah ya, yang seperti itulah yang perlu perlu pembelajaran kan. Betul, karena mungkin untuk viral itu didapetin dari hoki bisa atau dari keberuntungan istilahnya ya. Betul itu. Tapi untuk mempertahankannya itu yang susah, butuh konsisten. Nah ada nggak sih, kan saya lihat, kalau saya sih sering lihatnya di TikTok nih Mbak, Oh iya. ya kan, viewernya itu banyak. Itu yang dilihat dari perusahaan itu apanya sih?
Ini konten saya berhasil tuh dilihatnya dari apanya? Dari pengunjungnya atau yang komen? Oke, nah itu untuk sasarannya itu tergantung dari perusahaan yang undang, Pak. Biasanya ada untuk ya tadi untuk awareness, Hmm. untuk selling atau untuk entertain aja. Nah, biasanya kalau misalkan dari brand-brand itu nggak ada yang matok gimana-gimana sih, Pak. Maksudnya nggak mesti viral ya enggak, tapi ya kalau diusahain kenapa bisa ngundang pasti udah tahu lah ya audiensnya kisarannya tuh berapa kayak gitu. Itu berarti Mbak Dida juga ikut ngeser-ngeser juga atau dari perusahaan sendiri itu yang, Oh, nanti videonya diupload di akunnya Dinda sama akunnya perusahaannya juga, jadi bisa di-collaboration gitu, Pak, kalau di nah Instagram. itu siapa yang upload di Instagramnya Dinda? Dinda, Dinda sendiri ngedit, ngupload. bisa juga. Iya Luar dong. biasa sekali kok bisa, jadi nggak sia-sia lah pokoknya. Karena dulu kan memang ada ya sebuah trik untuk bisa bagaimana Instagram itu bisa dilihat banyak orang ya. Pakainya apa ya Mbak? Kalau saya kan mainnya di Facebook itu biar biar followernya naik, itu pakainya apa sih? Apakah pakai teknik promosi atau bagaimana Mbak? Mungkin ads ya, iklan Ah, ya. iya. Nah, bisa bisa juga pakai itu, Pak. Jadi kalau di sekarang udah bisa semua sih Instagram, TikTok semuanya udah bisa di ads. Hmm. Biasanya untuk ya dipromosiin di jangka yang lebih luas. Itu berbayar. Berbayar. Berapa Mbak? Oh, kalau berapanya tuh bisa di-setting, Mbak. Oh, ada di Ada aturannya. fiturnya di Instagram itu nanti ada fiturnya. Bisa disetting misal untuk berapa hari, terus Hmm. mau jangkauannya mau di mana aja nih, mau Tegal, Semarang, Pekalongan, Oh, itu bisa luasnya juga disetting, juga bisa semuanya bisa, disetting. iya. Nah, itu di Mbak Dinda sendiri ada berapa orang nih yang bisa membantu Mbak Dinda ini? Kalau untuk ads, Dinda bisa sendiri sih, Pak. Oh, masih Masalah di sendiri. handle Iya, sendiri. masih di-handle sendiri Luar kebetulan. biasa Sama dibantu Mas sekali. Pangi juga sih. Itu susah itu karena waktu yang padat, terus bisa mengedit juga, bisa bisa melakukan berdua. Ya kan ada tim kan biasanya kan seperti itu. Betul. Mungkin Nah nanti ini kalau sudah lebih terkenal lagi bisa paketin banyak. kayaknya sih sudah terkenal ini. Amin. Karena saya lihat TikTok sudah seliweran di beranda saya ini, makanya kemarin Bu Ida menawarkan, ayo Dinda dipanggil. Iya, Waduh, terima kasih loh udah diundang. ini Mbak Dinda ini sudah arahnya bukan bukan sukarela nih, tapi harus dibayar ini. Makanya kemarin kan kita sempat bingung situ, kalau kita manggil kan menyita waktunya dia. Nah mungkin kita yang say thank you talk nih. Sama-sama. Ini nggak apa-apa ya Mbak Dinda ya, Gak karena apa-apa. saya menginginkan ini bisa menginspirasi dari baik alumni maupun lulusan SMA, SMK agar bisa meniru seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Dinda. Nah sekarang ini lagi Mbak Dinda, untuk prinsip hidup Mbak Dinda yang selama ini dipegang apa Mbak? Prinsip hidup ya, Pak Prinsip ya. hidup nih. Kalau prinsip hidup Dinda sih, kalau misalkan jangan pernah merasa gagal kalau kamu berhenti di satu jalan. Karena mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan atau membimbing kita ke jalan lain yang lebih bagus lagi. Luar biasa. Emang pernah Mbak merasakan titik jenuh itu? Pasti dong, Pak. Pas Dinda kapan? manusia biasa. Pas kapan, waktu kuliah atau pas lagi Banyak sih kerja? kalau fase-fase merasa berat banget itu pasti banyak ya, Pak. Dari mulai kuliah juga pasti mahasiswa-mahasiswa semester 6 atau semester 8 pasti sangat berat gitu. Nah itu pernah ngalamin Menuju pas TA. waktu bikin TA ada kesulitan dulu? Kalau pas TA alhamdulillahnya sulit sih sulit, cuman alhamdulillahnya lingkungannya tuh sangat membantu. Apa dulu judulnya apa Mbak? Masih ingat? Dulu judulnya apa ya, Pak? Bikin sistem atau bikin Bikin alat? sistem, bikin alat. Jadi anti korsleting gitu, anti kebakaran Wih, listrik. bisa Maaf ya lupa. udah bisa bikin seperti itu atas dibantu oleh teman-teman atau Iya, kalau dulu sih kami TA-nya bertiga. bertiga? Nah, betul. Bertiga bagian apanya masih Saya ingat? dulu bagian coding untuk alatnya, Arduino dulu pakainya ya. Ya, luar biasa nih ya. Sekarang perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Nggak boleh kalah, guys. Mbak Dinda itu bisa ngoding yang tadinya mungkin
IT banyaknya dipegang seorang laki-laki, tapi ini Mbak Dinda bisa melewati kuliah di D3 Teknik Komputer. Nah ini kan saya lihat nih Mbak Dinda kegiatannya banyak nih, ya Ya lumayan Pak. kegiatan di luar banyak tuh untuk menyeimbangkan nih antara kehidupan pribadi, pekerjaan dan sosial itu bagaimana nih Mbak? Mungkin kalau sekarang udah lebih santai ya Pak, karena hanya freelance sebagai content creator aja. Kalau dulu waktu masih kerja mungkin lumayan berat nih imbanginya. Tapi kalau sekarang lumayan banyak waktu free-nya. Jadi kita misalkan konten tuh satu hari berapa tempat nih di manage, misal 3 tempat. Nah kalau sudah selesai kita pulang ngedit di rumah bareng sama keluarga kayak gitu sih Pak. Ya tapi kan pasti punya target lah. Nah mungkin sudah selesai itu sudah santai. Pasti sebagai anak muda, apalagi anak muda sekarang punya target apa gitu untuk di tahun 2026 ini targetnya apa nih Mbak Dinda nih? Kalau untuk target pasti ada ya. Namanya hidup itu harus berani untuk mentarget diri sendiri. Tapi ya selain mentarget diri sendiri juga harus sayang sama diri sendiri. Jadi pasti karena tadi udah di manage waktunya, jadi udah ada waktu untuk libur gitu-gitu juga ada Pak. Apakah Mbak Dinda nih ya, Mbak Dinda kan memilih nih jadi seorang konten kreator nih. Apakah memang ini termasuknya profesi atau apa Mbak? Sebagai konten kreator termasuk profesi sekarang? Kalau saya rasa sekarang udah jadi hobi yang jadi profesi ya Pak. Berarti bisa untuk masa depan itu Mbak? Insya Allah bisa, kalau misalkan konsisten gitu bisa sih Pak, lumayan. Karena kan sekarang memang ya zamannya apa-apa medsos nih ya, Betul. semuanya medsos, di mana-mana mau jualan, mau lihat apa, mau apa, semua pada lewat medsos. Betul. Apa Mbak ini pesan buat mahasiswa-mahasiswa ataupun alumni agar agar mau bisa belajar tentang komputer Mbak? Yang pertama, jangan pernah jangan pernah ngerasa aduh nggak bisa nih terus udah gitu loh, harus tetap nyoba terus. Kayak pertama aku masuk sini juga mungkin sempet ngerasa aduh kayaknya salah jurusan deh gitu ya, pasti semua mahasiswa tuh pernah ngerasa kayak gitu. Tapi setelah dijalani dengan tekun, terus gimana ya, bangkitin semangatnya tuh biasanya sama teman-teman. Kalau teman-temannya semangat, kita juga ikut semangat. Nah akhirnya belajar lama-lama suka. Gitu ya, jadi memang awalnya kita harus menyukai sesuatu agar bisa berjalan dengan baik ya. Nah ini Mbak ada beberapa lulusan ya, mereka tuh bingung nih mau kerja apa ini. Ada nggak saran-saran untuk bisa mengikuti Mbak Dinda seperti itu? Kalau saran, sebetulnya kalau dunia di era yang sekarang ini ya Pak ya, kadang peluang pekerjaan, peluang bisnis itu hadirnya di hal-hal yang kadang menurut kita sepele gitu loh. Mungkin kalau dulu suka ditanya, Dinda kamu hobinya apa? Aduh aku nggak punya hobi lagi, paling makan kali ya. Itu kan bisa jadi dianggap bercanda. Tapi bisa sekarang Dinda bisa menjalani hobi Dinda makan dengan konten dan bisa menghasilkan juga, jadi ladang pekerjaan juga. Luar biasa sekali. Nah pertama kali itu ya Mbak, ngonten itu yang dalam bayangannya Mbak Dinda itu ini akan berhasil atau tidak? Oh, kalau dulu awal-awal konten nggak pernah mikir sampai bisa di titik sekarang itu, nggak pernah terfikirkan sih Pak. Mengalir aja gitu. Mengalir aja. Yang penting berusaha membuat jadi lebih baik. Betul, lebih yang baik. penting konsisten. Belajarnya dari mana itu Mbak? Belajar ngonten itu dari mana? Kalau belajar ngonten dari awal itu sih Dinda belajar di Explore Tegal itu kan. Memang belajar khusus atau? Oh enggak sih Pak, otodidak masuknya ya berarti ya. Otodidaknya lihat-lihat. Lihat-lihat aja. Oh ternyata cara ngeditnya tuh kayak gini ya, device-nya tuh ini kayak gitu. Ya. Nah terus kenapa bisa memutuskan ini loh ternyata kayaknya ini bagus nih jadi konten kreator? Punya keyakinan itu dari mana? Yang pertama dari ternyata menghasilkan ya. Gitu. Pertama apa sih menghasilkan? Pertama dapat cuan itu
dibayar berapa? Pertama kali banget itu 200.000. Itu bikin konten. Iya, datang jadi talent untuk bikin konten. Itu 200.000. Alhamdulillah 200.000 pertama ya. kali itu. Itu udah lumayan sekali ya itu. Itu satu kali datang. Tapi tentunya sekarang sudah bertarik ya Mbak ya. Luar Alhamdulillah. biasa sekali Mas. Ini makanya nanti prodi komputer bisa nih yang jadi talent nih Mbak Dinda Ayu. Kalau kita nih, posisi-posisi D3 Teknik Komputer sekolahan nih, promosinya bagaimana Mbak? Oh, jangan salah Pak, ini Harkat waktu opening Dinda diundang juga loh. Oh Bikin iya, konten di sini juga. Iya. Jadi iya. kalau misalkan dari D3 prodi komputer ini mau bikin konten, ya bisa banget untuk promosi. Promosinya itu nggak melulu harus yang ayo masuk di sini karena ada diskon, karena ada beasiswa dan lain-lain. Bisa jadi dengan konten-konten kalau di D3 Teknik Komputer itu kamu bisa dapat ilmu apa aja nih di sini, bisa Nah disebutin ini gitu loh, bisa ilmu-ilmu yang dikonsepkan ini, menarik. ya konsepkan Mbak Dinda nanti kira-kira apa sih? Kita kan juga bikin apa sih itu konten-konten ya seperti itu. Kalau saya lihat kan belum kena nih kayaknya nih, yang khusus di D3 Komputer. Mau nggak bantu ini Mbak Dinda nanti hitung-hitungannya sama Kaprodi lah. Atur aja Pak, atur Pak. Contohnya seperti apa sih Mbak? Itu tadi yang tadi Mbak bilang kuliah di sini dapatnya apa? Kuliah di sini dapatnya banyak banget. Yang penting diri kamu sendiri itu mau mengeksplor apa aja yang ada di sini, karena kampus tuh pasti memfasilitasi loh. Dulu juga Dinda ikut lomba-lomba speech contest, terus ya storytelling pakai English. Nah dulu tuh sangat difasilitasi sama kampus, ya. Betul. Nah ini juga ternyata saya lihat kemampuan bahasanya bahasa Inggris juga nih ya Mbak ya. Lumayan Pak. Itu sering dipakai dalam konten. Pasti yang pertama dalam konten penting, terus kalau di dunia komputer tuh biasanya harus bisa basic bahasa Inggris, karena kadang di sistem tuh banyak yang pakai bahasa Inggris. Nah itu pemirsa, jadi biar bisa tahu pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan ya, minimal bisa basic aja basicnya ataupun bahasa perintah lah ya, basic conversation ya. Jangan malu-maluin kita sebagai seorang ahli komputer tapi tidak bisa bahasa Inggris. Oke Mbak Dinda, saya minta untuk Mbak Dinda memberikan motivasi buat mahasiswa di sini, alumni ataupun calon-calon mahasiswa nantinya. Oke, yang pertama mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini tuh punya banyak waktu luang, boleh nih dimanfaatin ke hal-hal yang positif. Mungkin bisa mulai dari konten atau mulai dari hobi-hobi yang kalian suka gitu. Jangan pernah nyepelein hobi-hobi yang menurut kalian sepele, kayak misal makan atau mungkin aku sukanya make up, itu nggak bisa dianggap sepele guys. Kalau misalkan konsisten itu bisa juga menjadi hal yang luar biasa. Dan kalau kata-katanya pakai prinsip tadi aja kali ya, jangan pernah merasa gagal kalau kalian berhenti di satu jalan, karena mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membimbing kalian ke jalan lain dan ke jalan keberhasilan kalian. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dinda atas hadirnya di sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang harus kita tanyakan, tapi mungkin kesibukannya Mbak Dinda, kita juga harus sadar diri biar bisa berbagi waktu dengan yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak, Dinda juga senang banget hari ini bisa diundang di acara Kompot ya namanya ya, Komputer Podcast. Semoga dari video ini, dari sharing dari Dinda, itu ada, kalau ditiru sih mungkin terserah ya mau ditiru atau enggak, cuman minimal ada hal positif yang bisa diambil buat teman-teman yang nonton. Dan makasih juga ya buat yang nonton ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam podcast.